mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan memohon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus Masjid Nur Hidayah dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berkah dari surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Bersama-sama kembali kita mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada keluarga besar keluarga. Dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Idrus sekeluarga yang telah mewakafkan hartanya untuk membangun masjid ini, yaitu Masjid Nur Hidayah. Berkah dari surah Al-Fatihah, insyaallah Bapak Haji Muhammad Idrus sekeluarga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mengawali acara kita pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dipanjatkan oleh Qari Abu Imran Isa. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فَأَنْتَ
Dan untuk selanjutnya sebagai kata dari pengurus masjid yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Ida Royani Terus dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh Raja, sebelum kami memulai kata sambutan, terlebih dahulu kami minta ikhlasnya membacakan doa Al-Fatihah kepada kedua orang tua kami. Beliau sudah almarhum dan almarhumah. Beliau bapak kami almarhum Haji Dawi bin Simri. Ibunda kami yang tercinta, beliau sudah almarhumah Haji Finan binti Baba. Marilah kita membacakan Al-Fatihah buat kedua orang tua kami. Kabeh Maraja, kami juga minta doanya untuk membacakan Al-Fatihah kepada kaum mertua kami, orang tua dari suami tercinta Haji Muhammad Idrus Haddad, ibunda mertua kami Haji Saka binti Ganjen, Haji Haddad bin Ledu. Marilah kita membacakan Al-Fatihah buat kedua mertua kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Darussalam MA selaku dosen UIN Alauddin Makassar. Yang terhormat Haji Mustafa SH MSI anggota DPR Kabupaten Wajo dari Partai Gerindra. Yang terhormat Jumiawan Jasman Juanda S. SOS anggota DPR Kabupaten Wajo dari Partai PDI Perjuangan. Yang terhormat Dr. Haji Murdaya MSI selaku Direktur PT Darmawan. Yang terhormat Basri Cinda SOS MM selaku Lurah Sengkang. Yang terhormat tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat. Yang terhormat pengurus masjid dan majelis taklim yang sempat hadir, kami tidak bisa sebut satu persatu. Yang terhormat hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang sempat hadir. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di dalam masjid ini.
guna untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita berselawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang terang ke gelap, dari alam yang gelap ke alam yang terang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz yang jauh-jauh dari kota Makassar sempat menghadiri undangan kami. Kami ucapkan selamat datang ke Kabupaten Muarujambe. Saya Ida Royani David mewakili jamaah Masjid Nur Ida Royani David memohon maaf apabila tidak ada yang tidak berkenan di hati dalam acara ini, mulai pengedaran undangan sampai acara malam ini. Dan kami bercerita sedikit tentang nama Ida Royani, Masjid Ida Royani Dawi ini. Kami mengatasnamakan Masjid Ida Royani Dawi. Kami tidak ada hal sedikit kesombongan diri. Tujuan kedepannya nanti semua makhluk yang hidup di dunia ini bernyawa insya Allah akan menghadapi saat maut. Tujuan kami kedepannya apabila kami sudah tidak ada di dunia ini, anak cucu kami tahu nama saya dan bisa mendoakan kami ke depannya nanti. Karena saya berdasar diri, orang tua dari orang tua kami, artinya nenek kami yang kami tahu namanya. Nenek dari nenek kami tidak tahu namanya. Jadi doa kami hanya sampai ke nenek pertama. Itulah tujuan kami mengatasnamakan Ida Royani Dawi. Sebelum kami menutup acara sambutan kami, saya minta marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi 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 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi kita mendengarkan bersama sebuah kata dari pengurus masjid Nur Ida Roya Idami. Kepadanya diucapkan terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh hadirin dan sampaikan juga kepada anggota bahwa masjid ini perdana dibuka pada maghrib tadi Syawal, dilanjutkan dengan salat Isya, kemudian dilanjutkan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan adanya masjid ini membawa keberkahan tersendiri untuk kita, jemaah yang ada di sekitar kita, dan juga tentunya masjid ini terbuka untuk masyarakat umum tanpa terkecuali. Jadi siapapun bisa masuk berjemaah di dalam masjid ini. Baik hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan tentu juga kita doakan semoga masjid ini menjadi amal jariah bagi keluarga besar adalah mendidik Bapak Haji Muhammad Idrus beserta seluruh keluarga, dan insya Allah juga menjadi pahala dan rumah dibangunkan di dalam surga dan amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita dengarkan bersama hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Alina Burta Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Amin Abdussalam MA, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Alina Burta Al-An Fadil Mashkura wa Majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sini silahkan sini fakulkan ke hadir. Pertama-tama lalimai dari pataraka tanda asakul getah lor fuasilai di gagafuan sanadina Allah Ta'ala di gaga mending itaati sangalina Allah Ta'ala. Salawat dan niat salamakan memari Allah Ta'ala nafanan nungangi lori agama berbina lori sama berbina nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sini sudah nabikan. Sebelum saya lanjutkan ceramah ini, sekali lagi saya mohon kepada kita semua supaya membacakan surah Al-Fatihah kepada keluarga besar Haji Muhammad Idrus. Dalam hal ini mulai daripada Sawi binti Sindri, kemudian Tina binti Baba sebagai kedua orang tua daripada Ibu Ida Royani Sabdan, kemudian Haji Saka dan bapak daripada Haji Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan selalu menjauhkan daripada jurang-jurang api neraka. Dan semoga semua keluarga diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih khusus kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sininan kehadir dengan peringatan Isra Mi'raj ini mendoakan Allah Ta'ala dan nafulu nafat ta'ala kimat usulnya Allah
Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya juga saya tadi bisa meneteskan air mata bapak-bapak bahwa saya mohon kepada Ibu Ida Royani dan juga Pak Idrus sekarang pada malam hari ini terbaiki niatnya, ikhlaskan niatnya, pahalanya ibu dan bapak membangun masjid, diserahkan semuanya kepada almarhumah ibu dan bapak masing-masing. Sebab ibu dan bapak ini tahu sebenarnya dari seperti begini, dari bacaan ini Al-Quran teman-teman satu kali untuk bapak dan ibu misalnya, maka pahala ini sampai kepada ibu dan juga kembali kepada kita. Jadi ada lalu atau ada sunnah atau sedikit bacani Al-Quran teman-teman. Jadi kalau kita tamatkan Al-Quran kepada orang tua kita, kemudian maka saya kirim kepada orang tua, maka pahalanya sampai ke orang tua dan itu juga kembali kepada kita. Aja tuh maka dia baca untuk adikku deh. Ini tuh itu baru itu. Tapi dari baca untuk niatnya untuk matuata, amota, indota, matuata orang yang pernah berjasa, kita doakan maka doa itu juga akan kembali kepada kita. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, si teman-temannya dari ko makili yang sunnah riset dan nabita sinulangki. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak nigi tu menuduhangi sekali fatau menuduhangi dia pada fatau. Maka dia hadis dan nabita nigi tu menuduhangi pada fatau dia, maka Allah mengirim malaikat. Allah mengirim malaikat untuk mengaminkan itu doa. Jadi pada ceng Pak Adeceng dari kau menuduhaki dilulungi lalu pada tarfatau. Dan sebab dari kau yang menuduhaki pada tarfatau, Allah mengirim malaikat untuk mengaminkan itu doa. Dan kalau malaikat mengaminkan itu doa, yakin insya Allah nanti berkumandang. Dari kuburan yang menuduh mapakro, barulah itu pemakaian malaikat fuan akan menuduhangi di padan dan fatau alito durianina. Jadi teman-teman dari kuin menuduhangi pada dan fatau alito matro itu menuduhangi. Dan sebabnya masih betul Yero anak-anak Ali karramallahu wajhah, anak-anak Fatimah namanya Hasan dan Husain. Pernah dia memergoki Aisyah radhiyallahu anha berdoa, minta doa mero panguluta Aisyah. Nero sini dapat doa, nade karo tualena. Nado mana ni tolengnya kebaikan ini, bapak ini, ibu ini, ibu ini, ibu ini. Nero tetap kumana, lo sudah kumana sahabatnya sampai beberapa menit sampai 1 jam lebih. Kemudian tidak ada untuk dirinya. Pulang ni menuduhan, pada ni menuduhan Fatimah Aisyah. Makutana ni Hasan si Husain. Bibi, untuk tu nak menuduhan, di mana engkau engkalinya asal tetap makalah menuduhan itu alita. Agar apa Fatimah Aisyah makpunya ni jalanan dari tak menuduhan dari kubur masa pada tahajud. Jadi Nabi itu berdoa untuk umatnya, untuk kita semua, selalu mendoakan kita semua. Tetapi ingat, ini itu mendoanya tahu, maka setelah selesai itu doa, malaikat mengatakan agar mendoa di pada Nabi Fatau alitul nuriani. Jadi hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak, itu adalah pengantar sebelum kita masuk kepada inti peringatan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Haji Idrus, dalam hal ini Haji Idrus sendiri dan juga Ibu Ida Royani yang mewakafkan ini masjid. Saya sebenarnya cemburu, Pak. Sebab kenapa? Ini keluarga, mudah-mudahan saya hanya minta ikhlas kepada Allah. Kalau ikhlas kepada Allah, engkau tolong kita lutulur semuanya. Dan ini pun juga untuk memacu kita semua. Saya yakin masih banyak Pak orang Wajo yang punya uang banyak. Masih banyak orang Wajo yang punya harta yang banyak, tetapi tidak tergetar hatinya untuk membuat masjid seperti ini. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi supaya kalau tidak bikin masjid, bikinlah pondok pesantren, bikinlah pengajian, kemudian harta itu habiskanlah sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saya tadi tertegun waktu Ibu Ida katakan semua kita akan meninggal dunia, Pak. Bagaimana iman? Saya pun juga pasti akan meninggal dunia. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, bagaimana Pak? Apa kira-kira mungkin? Semua yang hadir pada malam hari ini 100 tahun yang lalu dipigaga, Pak. Ada yang umur 100 tahun di sini? Dipigaga, Pak. Yakini bahwa 100 tahun yang akan datang di mana digaga, Pak. Namanya lucu kalau begitu digaga. Jadi kehidupan di dunia ini Pak Cina berkembang. Makanya pengelar Allah amal ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku nasana minta hanya 60 atau 70 tahun. Nabi Bulona Pak atau 70 tahun. Angka tu lebih 70 tahun dia tu siaga. Angka tu kurang 60 tahun dia tu siaga. Rata-rata umatnya Nabi kita 60-70 tahun. Nabi kita mikirnya kan begitu 60. Kiri kanan ini 60 sudah banyak. Ya lupa 60 tahun aja dengan dunia pengeluar ini rata. Cawe itu tiada, cawe dia curi. Tapi maka dalam matoki dibicui baik mak pakul di pasal berjalan. Ini itu aku. Kesama ya sungai aja dia telah takatur itu. Nenek yolo nambah muna nambah nana nambah apona. Dikaga pun makan apona yolo nambah dalam yang nenek dikaga. Tapi sungai mati. Kadang-kadang si hamo finalina dia gara-gara apa? Jadi kematian ini tidak teratur. Ninggi nadapi ajaran pasti mati. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka karena kita ini sebenarnya belum malam mati, itu nak perlu kita atau mati. Ya sebab namu metoki mati toki. Cuma na makala metoki mati nampak itu mati, maka mana kita metoka mati. Nah hadirin yang mulia, jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Bagaimana kita? Nah kira-kira ibu dan bapak-bapak, lokal aku tanya. Ibu kai malaikat Israel matu yuki ulata. Maka lalu Pak melu namanya wata, agak juga wata. Ada nih, tolong keluarga. Iya, panas saja. Iya. Oke boleh, maka lagi ala nih, kata lagi. Maka lu ni kan sampai jalan bentuk tak. Ibu dia masuk lagi tu. Iya. Sempat makan dulu sempatnya tahajud puasa Senin Kamis duha sholat isya baca Quran
masih dekat sikil pagi petang bingung kita tuh. Jadi kalau dia pun nama leceh Pak Ye betomovi mati Pak. Makanya alam ini tidak bersumber dari dalam hati Pak. Jadi hadirin yang mulia, melo kita atau mungkin kalau sudah banyak peringatan pikiran yang lain, mungkin saya ambil yang ini pentingnya, persiapan untuk menghadapi kematian. Ya. Dan ini alhamdulillah saya juga sudah punya channel sendiri. Ya. Ini namanya Salam Tak. Dan terambil dari nama saya Darussalam Tajam. Saya singkat menjadi Salam Spasi Tak. Coba kalau ada nanti yang membuka, ingat Darussalam Tajam, dia belakangnya saya itu Salam Tak. Kalau dia buka, semua ceramah-ceramah saya ada di situ. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ini penting Pak, karena yang namanya saya sebenarnya terinspirasi daripada Ibu Ida tadi, bahwa tujuan untuk membuat ini masjid ini adalah persiapan kematian. Pasti mati mana kimat. Dari kemati kita biasa itu mantra atau mati. Yeah. Kalau kita mengantar orang meninggal dunia Pak, berapa hadis Nabi mengatakan siapapun orang yang meninggal dunia dari kematian diantar 3 Pak. Terlutu mantra. Yang pertama orang paranda, yang kedua keluargana, yang ketiga amalana. Dua Yesus itu mundur. Agak mundur yenaro amala madeci. Yero desue keluarga, yang kedua orang parah. Jadi teman-teman itu orang parahnya tidak setia itu, termasuk juga keluarga tidak setia itu. Maka damaki istriku setia, suamiku setia, itu hanya basa-basi itu. Buktinya, dari teman-teman melok setia, sehidup semati. Ibu mati beneta atau mati lakenta, angka kira-kira beda dengan sebagainya. Lakenta, dia gagah. Bagaimana pun cintanya kepada suami dan melo, macam taruh. Begitu pun juga istri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya cinta yang sejati itu hanya satu Pak. Cinta di dunia dan cinta di akhirat. Siapa dia pemilik rasa cinta yang sesungguhnya? Ia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta yang sesungguhnya. Dan mestinya hati kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita pasrahkan, kita tawajukan hanya untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tahu mudah-mudahan biasa itu mengkalingan tahu yumukai kakosije bahwa bapak ini bini meninggal dunia. Ya ku yang kalingan roh aga mato kuatit Pak. Maka dabawa mi angka semua tu mate. Aku berbawa di mana dan kena sadar maka hari ini saudara saya disebut namanya di menara-menara masjid bahwa dia meninggal dunia, mestinya tergetar hati kita. Makanya angkana si waktu asetku ibokat ke masjid iya mati. Pernah keterbetik seperti itu? Atau biasa kita sempajat tomate, pura sempajat tomate biasa-biasa. Dan mana dekat tergetar hati. Makanya hari ini usang pajani wadolaneku, usang pajani anak darahku. Besok atau lusa saya yang disembayangi oleh orang. Bahkan yang lebih hebat lagi ibu dan bapak-bapak yang terakhir resmi jenazah lalu kubur ifatama di kaku carurie itu tama dengan mata kepala kita lihat. Karena Pak cawa-cawa atau cerita macam-macam. Di mana apa sadar maka ada angka si waktu iya
menjadi mayat dan saya yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Mestinya kalau kita mengantar orang mati seperti itu, muncul kesadaran bahwa suatu saat saya akan meninggalkan dunia yang pada ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk persiapan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, agar sebenarnya amalan kami nama tandre yang harus dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Ia di sana meraja epat. Nasabah di sana meraja is teman-teman sempajang. Ia sempajangnya, ia amala ibu-ibu dan bapak-bapak yang merupakan amal yang paling tinggi dari ayat Pak dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jeng cerita ni sini sempajang Pak. Nasabah itu cerita menteri langit bolak-balik kita sudah tahu itu. Yang saya ingin jelaskan saja pertama, ia sengaja sempajang Pak. Dek gagal mulai pikuk sengaja dengan fatah. Kali ini menjadi Pak. Pakai lori akan randa pada jeng pahala. Maka nero sempajangnya dek gagal mulai pikuk sengaja dengan fatah. Tentu kalau tunjuk tapi kita tidak lihat itu. Tetapi yang sekasat mata yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ia sengaja sempajang dek gagal mulai pikuk sengaja dengan fatah. Dan kata kita lokal mas sempajang. Biasa kita sapi mas sempajang? Tidak ada. Biasa kita manu-manu mas sempajang? Biasa kita mengadu mas sempajang? Tidak ada. Yang bisa melaksanakan salat hanyalah manusia. Tentu rokok, tidak sujud, tidak ada yang bisa kerjakan ini kecuali manusia. Jadi dapat menjadi Allah Ta'ala untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaan. Jadi kalau teman-teman kita baca, dapat menjadi Allah Ta'ala untuk mengkasihkan. Kasihan yang paling matandri sempajang. Jadi dari konsepnya lupa tahu tidak sempajang berarti orang itu menyalahi tujuan penciptaan. Dapat jadi itu Allah Ta'ala supaya betul dia sendiri sempajang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi waktu saya isi di Masjid Jannatul Ittihad, Nur Ittihad, saya sampai karena dia mau mengetahui juga bagaimana sebenarnya posisi sholat ini. Maka magampang nih narekomendo misalnya posisinya sempajangnya bahwa sholat itu adalah intinya ibadah. Intinya ibadah. Dek gagang kena puasata, dek to gagang kena baca Quran terseketa, ia menenda ibadatan dari kuliah sempajang. Bahkan ada ulama mengatakan itu puasa nilainya 0, seket 0, haji 0, sedekah 0, semua ibadah 0, tidak ada nilainya kalau digagal sungai sempajang. Ya sungai sempajang Pak angka sedih. Dari kon kasedi nampai dolo siagan yang ke-6 10 nih Pak. Angka sempajang tamang puasa ki dolo 10. Masa ki nolo 100, ma baca Quran ki nolo sisa. Kemudian masih kiri pagi nolo, semakin banyak nolo maka semakin bernilai karena angka sedih. Tapi dari aku digagal kasedina, namun sisa nolo Pak digagal nana. Maka salat inilah yang angka 1. Makanya dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah sempajang Pak. Dari komoditi yang sempajangnya insya Allah yang lainnya akan mudah. Tapi kalau salat ini bermasalah luar biasa pertanggung jawabnya nanti di akhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, di mana salat sebagai intinya disadari madece Pak. Maka dero intinya agama ialah itu sempajang.
dari kode itu masuk sampahnya Pak, dia gagal kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi saya ulang, ini penting Pak, betul-betul ini penting. Bahkan pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk juga kepada waktu dulu maulid ke Pak Bupati. Saya bilang, Pak Bupati, dari kumelok isapa kakwayo si minggu dengan kanan dari Pak Mawata isapa mawata lada isapa kawayo maka dangka si minggu dengan kanan kasih tidak susah kita temukan. Tapi dari kuluk isapa si minggu di pada dengan sampahnya maka lada itu masuki mak masih kan itu si minggu dengan kantama kabel jama maka lada jalur kalau hadirin yang mulia, jadi narekuan Pak mawatala dari untuk terdengar, tapi itu dia dah sembahyang mengampala dari untuk. Mestinya ini yang diperhatikan Pak. Nah sama narekuan ini sembahyang masalah ke selimundi Pak, masalah ke selimundi. Lemu kejawatan kita selesai tentang anak. Sampai hati kita melihat tetangga kita. Sampai hati kita melihat anak kita atau istri kita atau suami kita terdampar ke jurang-jurang api neraka. Awal ini contoh, dan ini saya selalu sampaikan supaya mudah untuk kita berpikir. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak dari kongka asu Pak, asu buta atau babi buta. Ini anjing dengan babi dia jalan sama-sama. Nah di depannya ke lubang Pak, ya lubangnya api membara di dalamnya itu. Dan ini anjing dengan babi, kalau dia jalan terus dan dia masuk ke dalam lubang, dia akan habis terbakar. Dan kaki tetap kira-kira lemu kenyawatan Pak. Mitete babi ini anjing masuk ke dalam lubang, saya yakin tidak Pak. Perasaan kemanusiaan kita belokkan itu anjing, kita belokkan itu babi agar dia tidak terbakar Pak. Sedangkan asu bawang Pak babi kita mau selamatkan. Bagaimana dengan anak Pak, istri kita, suami kita, tetangga kita yang sudah lama tidak mengerjakan sholat, kita biarkan begitu saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pegang itu Pak tahu ibu ya api masam baja macam asal aja dah ngurus suka ikut ngurus walimu pesada tabar anak dia ini sering anak Pak. Hadirin yang mulia, kira-kira rekor kata bapakku maka aja dah ngurus suka ikut ngurus walimu, kira-kira sampai hati ibu membiarkan mereka. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini contoh Pak supaya mungkin lebih mudah dipahami. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak nerekong ke tomaru jalan dan lo matindro, lo le furai mak du menang, atau furai kasanda mak doja. Kemudian mak kumani cakar duna, maka deh pada orang ku aja lalu dan kepoto kan, lo ka matindro cakar dula kan. Sisanya dia sekolah anak, mapikri, terus kan imak anggota aku, logi kaku tangan, aja lalu dan keterduka apapun yang terjadi, nurani betul lebih ganggu, ibu-ibu dan bapak-bapak, sisanya mana dia nampak setengah jam tidur Pak, termakan lebih, kira-kira belok kita dulu. Bawa ni tendu keroki, apa keroki maka dah ada tenduka apa yang terjadi lemunya watak. Saya yakin Pak tidak dengan lemunya watak, malah ifakali dobra jalan memoroto tak-tak di mana aja gurki soroki tidak, tak-tak aja tanda unutan soroki tidak. Tak serendreng ulun apa tak serendreng mana idai makan ya akan kau. Terima kasih saudaraku, kau telah menyelamatkan jiwa.
Maka motor pak dari kuyup itu sempajan. Ajalalo terfajar mubi pada terfatau selama sempajan sebelum dia salat. Nama gampang itu pak yobi itu sempajan dia terluakan asal mungkin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kekurangannya mudah-mudahan ibu dan bapak-bapak bisa selalu kita baca mungkin surah Al-Mulk. Karena ini surah Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap malam. Maka ini untuk baca surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai terakhir itu. Siapa yang baca surah Al-Mulk tungka-tungka wani sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada yang membatasi orang itu dengan surga hanya dengan kematian. Jadi dari kumero ki mulus tama surga baca terus surah Al-Mulk terus bang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam surah Al-Mulk ini ada di bagian bawah itu pak. Maka dia Allah Ta'ala kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hasanatuha alam ya'tikum nadhir. Artinya betuana matu kesrimundri riwat tudena paya musik dia lupa toya dia lupa tamarana kai tadi yono dia kan tunjuk ke pengajar ini ya kumaka dia gagal fuak masalah mana gitu ya kumaka dia lo tahu dia gagal fuak tunjuk ke pengajar sampaikan kepada saya agama. Maka kita semua jemaah ini itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada ini masjid kita bersama ini masjid Idaroyani ini tanggung jawabnya ini 40 bola mondri, 40 bola yolo, 40 bola kiri dan kanan pak. Dari konka bola dari nyokise di dan apa maka dia matu serimundi negara pengajari kak masalah itu matu serimundi. Tapi yang kemakanan ini, bulan dia mana joki ulama tahu? Yang ke-20, nasi ke-20, coba ada ke-20 sedih boleh jokan. Ini kasih harus sedih nasanya. Yang ke-30 je betul. Nasi ke-30 betul, coba ada ke-30 apa? Boleh jokan. Yang ke-1 bawa dalam pe. Yang ke-40, yang ke-40 lagi joki ulama. Nampak lepet tu kewajiban tak. Kita naik pak madeki. Angkat bola tajukai ke makan pula. Namun si sedih tu bagaimana caranya pak? Ini tanggung jawab kita bersama. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau penyakit apa namanya supaya kita ada kepedulian pak. Nah itu jadi mawata pak. Pernah saya dipanggil oleh wali kota Makassar. Kita seminar tentang cara memakmurkan masjid. Banyak sekali pak konsep macam-macam. Maka dekat ya sederhana di bawah asal belum bukti pak gampang memakmurkan masjid itu. Tidak perlu banyak rumus-rumus. Maka begitu cara maka dekat sederhana. Ini masjid satu saf siakan ala pak, kemudian ala 15 ya. Iya. Taruhlah kalau salat sebenarnya ukuran salat yang sesungguhnya pak sempanya subuh. Maka itu pak ditata dari pemelo komite sendal. Ite kaku salat Jumat selemana tu. Dari ite kaku salat Idul Fitri, Idul Adha, mengalada tu sempanya. Tapi dari kumoi melo kumito tepat turun ite kaku salat subuh. Itu yang salat subuh pak itu lampang tepat turun. Jadi dari ketulah ni pegalo di sampanya subuh pak minuman yang Allah Taala supaya istiqamah. Nasabah dari itu yulari pelihara sampanya subuh pak jaminan dari Nabi. Maka dia Nabi tak man shallal bardaini dakhala al-jannah. Niki tahu sampaja dua riwayat ceke maka dia minta ujamin seluruh. Maka dia ulama pensyarah hadis
Jadi kalau hadis itu Pak namanya disyarah, syarhul hadis. Ya kok Al-Quran namanya tafsir, tafsirul Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan, kalau hadis namanya disyarah. Jadi ulama dalam mensyarah ini hadis maknanya yang dimaksud salat 2 di waktu dingin, yang itu sempaja subuh mak berjamaah dan dia sempaja asar mak berjamaah. Jadi makanya dari tadi ini kita pelihara itu sempajannya, mas sempajan asar mak berjamaah, mas sempaja subuh mak berjamaah, makanya dari kita ujar kita masuk. Maka hadirin yang mulia, jadi sebenarnya ukuran keimanan itu tadi adalah di sembahyang subuh. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak pelihara lalu sembahyang sebentar dengan berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ki ini boleh 2 hari juga wajib berjamaah, loro aja lah. Dia nampak masuk dalam kita. Si teman-temannya Nabi ta dalam Ramadan ini 5 waktu berjamaah. Mari nak waktu Nabi kedua, nasabah ini 2 tingkat kesulitannya Pak, luar biasa susahnya. Ini ada anak-anak yang saya bawa Pak, saya bina sekarang ini, saya lagi itikaf di masjid, buatan nih foto panannya. Ya aku tuh anak cica, motor nih, ya aku anak, mau tinggal sih, aku masuk pada sih, kamu mau tinggal. Jadi ya anak-anak Pak perlu kesabaran untuk menjadikan dia menjadi orang yang baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya masih Pak sampah yang teman-teman dari kuyungan nih mas sampahnya semua berjamaah. Loro gampang nih Pak. Loro mak berjamaah gampang. Kemudian itu kan dari kembali. Mereka mak berjamaah Pak. Bisa mak potong. Yang paling susah adalah subuh dengan asar. Maka kalau orang sudah mampu sholat subuh berjamaah dan asar berjamaah, maka sholat semuanya mudah dilakukan dengan berjamaah. Itu maksudnya dari kita. 2 tidak pernah minta, tapi dari juga yang ada Pak, yang lainnya mudah untuk kita kerjakan. Maka hadirin yang mulia, dan makanya itu tidak minta dari kemasan pajak kau cara lemu, sedih minggu Pak, sedih minum. Terus ngambil pemakanan sedih lino masam pajak ki sedih lino tertentu dari kemarin berjamaah ki 20 itu lino tapi dia tamak kalau lino coba nama-nama karena minta ini masam pajak cara leda runtuh 10 juta ya kemarin berjamaah 20 itu juta ada bukan itu tadi 20 masih salah. Ikut kelima sempajak cara leda 5 juta runtuh. Tapi dari kemarin berjamaah yang kelima 135. Bayangkan Pak, 5 dengan 135 130 juta bedanya. Kira-kira Pak, seandainya 5 juta dengan 105 juta, nah selesai alihnya 5 juta. Aina mencuali ya Pak. Makin Pak berjamaah boleh sebenarnya betul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan Pak. Biasa orang ke mahasiswa itu makin ustaz, maginya dari galak mana amal. Iku ya nasa, saya tidak banyak benda ni, kayak kucing. Ya rumah tu sering mundi, tu kiman nungal. Ya sengaja tu mandan nungal harus punya persiapan yang tidak terbatas. Dari kodi mo pa ibila Pak dia naganda. Dari kodi mo pa ibila yang apalata dia naganda to gimana dulu Pak. Bagaimana kalau itu manandungan dengan amal yang bisa dihitung? Harus kita punya pahala yang tidak terhitung. Makanya inilah yang disebut bahwa tamak hikmah disuruh oleh Allah Taala dan sabab farmasi yang Allah. Nabi kata jadi kemarin coba dari ide apalagi masuk pajak mana tahu? Fikku jalan aku melon itu sampajangnya bapak-bapak. Dan makanya hadisnya ada minta sampajak 2 rakaat masa lebih dan ini lulus. Jadi dari konkas 10 juta tu masa sampajak berarti angka pada 10 juta. Fikku jalan 10 juta lilo pertama kakak 10 lilo tidak mungkin.
Tidak mungkin satu dunia bisa menampung 1 juta dunia. Inilah alasan kenapa pahala itu tidak bisa dilihat, Pak. Dewan di pertama kali doang, cuma ini doang. Sisa 10 ini pertama saya dilihat itu tidak mungkin. Inilah dikatakan bahwa pahala itu, Pak, tidak mungkin akan kelihatan. Tapi kita yakin bahwa pasti ada pahala kalau kita melaksanakan amal-amal kebajikan. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si teman-teman dari Komino kemudian Pak dapatkan lori teman-teman yang sangat panjang masalah iya dan mudah teman-teman. Nah itu tuh gak buka-buka hadis yang minta. Tidak ada ibadah yang lebih ditekankan Nabi sungguh-sungguh melebihi salat. Makanya Nabi minta dari COVID tahun yang mulut nanamu fasa di masa panjang. Jadi kalau selesai di SD, Pak, tolong diperhatikan. Kalau 1 SD sudah harus dipaksa untuk sholat, ditekankan untuk sholat. Loro nak asal pajaki, asal pajaki nak menghadiri bawa ke masjid sembahyang. Dia itu nama agak, Pak, anak-anaknya lari-lari ke masjid. Paham itu pengurus masjid lari-lari kan? Padahal itu anak waktu namanya lari-lari, Pak. Yang mina bawa ada yang pengurus masjid lari-lari, Pak. Sila belum Pak Imam si bawa ke masjid. Akhirnya gak makan lagi. Lo nikah apa gini? Ya buat anak mau lari, Pak, tidak ada. Sekarang untuk mencari tempat bermain-main susah itu bagi anak-anak. Makanya kalau dia main-main di masjid tidak apa-apa. Asal dari mana bukan. Maka hadirin yang mulia, kita harus akrab dengan anak-anak, Pak. Sebab kalau anak-anak tidak masuk di masjid, di mana mau beranak? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bilang ke anak-anak tadi, aku kata masih dia capu-capu, Pak. Capu-capu menjadi. Maka hadirin makanya minta itu tahu pasalnya. Ya aku 10 tahun umur nak aku minta bapak, dia nak kerja lain, akhirnya minta bapak. Ya sengi bapak baik. Caranya bapak nana malah ni aju tu, nampel ni mata, nempel di badan begini. Nampel malah ni aju, bapak bapak dia nak berhenti. Apa? Yang itu nak berhenti kan bapak baik. Di bawah satu mana saja. Ya sengi bapak ni. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tujuannya adalah untuk mendidik. Bahkan makanya minta di rumah tangga itu dia bola mabaraka ni sesena fung Allah Ta'ala dari ko gantung ki camu bapak tajelok ni tanah dari ko masuk panjang bapak tu kamu tak gantung macam ni apa kusuk selatan singkat sope wayo di pandang ni negara kita gantung bapak foto-foto mana kita tak gantung. Nah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memikir tak biasa. Makanya minta aku fikir tahu pasal aku 10 tahun bapaknya aku 40 tahun makumis ni yang ini mana pikir dia bisa. Jadi hadirin yang mulia, nah dari kebiasaan yang anak-anak pamas panjang itu sampai 10 tahun. Allahu Akbar, luar biasa. Karena saya ini Pak orang hidup di di kampus, luar biasa Pak, jangan aku Pak. Dulu waktu masih kampus saya itu semua yang masuk itu tamatan PDA, Sanabia, Alia, kui magampalan Pak yarahkan yang pesantren. Ima kui lalu dari SMA, SMK Pak masuk buatan yang semester 4. Anda salah saja. Maka alhamdulillah bapak-bapak dan saudara yang mulia, syukur kita wajib pesing kami di mana-mana ada menghafal Al-Quran. Ini keberkahan luar biasa. Dan bahkan saya mengharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Kumeno Mangkampat Taman Seruga, Pak, harus ada anak kita yang hafal Quran. Paling sedikit ada cucu kita menghafal Al-Quran. Dan sebab dari makanya ada sedang ditanya ini kita maaf oleh orang ini nampak dari go ini sana
maka nanti di hari kemudian dikasih dia untuk memberikan syafaat 10 keluarga yang sudah divonis masuk neraka. Bayangkan Pak, nah kaki itu mati. Makanya bapak-bapak, kalau negara kota sekarang tersebar orang-orang di Wajo ini yang menghafal Al-Quran. Kalau perlu juga ketakutan lagi bapak, kalau di situ takutan lagi makanya nikah kue pakai pada Quran. Nah hadirin yang mulia, padahal pak anu deh di situ apa namanya pondok-pondok di situ makanya ini anak biar bisa yang biayai. Mak pemula, waktu kue, lalu matu selesai semua biayanya saya tanggung. Kalau begini Pak jalannya, maka insya Allah dia akan juga mendoakan kita nanti di hari kemudian. Bagi bapak-bapak yang punya harta tolong seperti ini. Masih peluang. Nah sebenarnya kalau itu minggu tempat habis, cari satu anak. Ini biayanya, mulai dari awal sampai selesai. Maka insya Allah dia akan membela kita nanti di hari kemudian. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-temannya sepanjangnya Pak, ini adalah inti daripada Islam dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian kemarin di Masjid Jannatul Firdaus itu sebenarnya saya sampaikan beberapa hadis tentang sholat. Makanya kita Yero sampajange guncinda surga. Yang dari dia gak sampaja Pak, dia tuh tak buka surga. Yakni saja. Namun mengeluh seket, mengeluh haji, mengeluh puasa, mengeluh mana, nama salah sampajata dia gak guncinda. Nah sebab Yero sampajange sini guncinda surga. Tentu biasa kita kunci Pak tuh, Yero kuncinya ke sisinya. Angka 4, angka 5, angka 6. Ya roh kuncinya surga saya isinya Pak 5. Makin ada 5, ke 5 kita sampajang. Jadi dari kongka tu masuk sampajang mengharibi isa, dia masuk sampajang subuh, follow. Dari masuk sampajang loro, dia masuk sampajang asara, follow asara. Kira-kira bapak-bapak dari kongka mau follow tak buka mau pakai kuncinya. Macam cendek bawah itu Pak. Jadi ko mapak masuk seribondri akan ada kunci. Nah putar ni. Nah semakin mereka cinta buka semurah lah segitu ada kunci pun. Sisanya nita. Nah sampai boleh dua masalah itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nanya kuliah mau pada suku kunci tak. Nah tunggu ke makin kue dia mau makan lusa pajatan 5 kali saya semalam. Buat di motor ilastik. Bagaimana caranya lasi itu makanya hadis yang dalam kita ini tahu mas sampajang fatapulo sola berturut-turut kemudian tidak ketinggalan takbir bersama imam. Jadi makanya ibadah Allahu Akbar fatapulo eso fatapulo kali 5 200 sampajang tapalihara 200 sampajang mananungan ngero maka insya Allah dari kutulnya pelihara mata pulau osol masapaja mata terus ya lo goncita yang angka follow insya Allah akan menjadi baik. Nah sama makanya dia minta siapa yang sholat 40 hari berturut-turut aku kasih 2 jaminan. Yang pertama bebas dari api neraka berarti kita masuk surga. Yang kedua bebas dari sifat munafik. Dan keempat tuh Pak Ibu maka 500 sampajang. Ibu siratu di 10 pulau sirah dan tinggal lagi harus dimulai dari 1 lagi. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak usahakan 1 kali. Kalau tidak berkali-kali engkau sampajang Pak 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbir pertama bersama imam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain tentang salat, maka dia kita yang sebenarnya sempajange paling dulu kakuatan kadeta. Kemudian nih Pak ibu-ibu pada dari komunitas foto agarnya terperhatikan limana ajena atau ulunna pasti ulunna Pak
Dari komita ki foto. Dari kamu nuna. Nggak ada fotonya. Tak biar bawa. Tapi dari komita kamu nuna. Foto dari komita bapak itu tulis. Ya kalau kamu nuna, misalnya perhatikan. Biasa kita tahu mulai tahu Pak. Foto keluarga. Engkau mana kalau keluarga, tapi di kamu nuna tidak ada. Pasti ada kepala. Maka kepala inilah bapak-bapak yang merupakan inti daripada manusia. Itu kan pada kita betul. Yang utamakan ini Pak, angka gato-gato bolata. Assalamualaikum. Kita buka kasih dia ngaga di mana? Dia tutup tasnya. Dia buka gato-gato tak tanpa terbuka. Kasih dia ngaga dia. Dia tutup tasnya. Coba yang pertama ini tetek dalam kau buka makan tokato, lampu buka di kau luna, ada apa sih lagi? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kata tempat di tempat kedah, niki kita dan mengeluh sempadan apa? Mati kau selimundri, ipo to di Allah Taala, nasabah di kau luna, bayangkan. Ikut di kawan anda pasti tak butuh kan anda bawa tak butuh apalagi di kawan. Makanya mereka, makanya dia kata di kawan anda, di bawah nih, aku bawa nih, ada yang perlu ditambah lagi diserukan ini kata itu. Makanya hadirin, inilah pentingnya Pak betul-betul dijaga itu salat, karena salat ini merupakan ibadah ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rekomendasi sepanjangnya Pak, yakin bahwa yang lainnya pasti akan menjadi baik. Tapi kalau salat ini bermasalah, maka sholat mati bisa dibunuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam peristiwa Isra Mi'raj biasa tu tengkadingan, maka dan kata rempak ulun, boleh rempak, maka dia mesti finger. Boleh lepak makanya sebenarnya nampi tadi maka apa kalau maka dia diberi Muhammad ini adalah contoh umatmu mengaku sedang dengan sembahyang. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak si tuan-tuan apa dari kuda itu mas sembahyang cincin lepak tu kita sisa. Dari ko angka mau mahasiswa aku makan ustaz, angka beli bola 5 tahun nak beli bola dan apa itu mas sembahyang. Apa begitu dulu. Chip itu Pak ini, saya kasih contoh ini. Ini kan jalanan. Kira-kira Pak kalau ada orang jatuh dari motor, madaro luna, apa yang Bapak lakukan? Kasihan ini anak bawa ke rumah sakit, bawa ke puskesmas, padahal madaro yang bangun luna. Satu masjid kita ini, satu kampung ini prihatin, bawa ini anak, madaro luna. Tapi dari korbannya masih dia Pak, angkat tol lalu itu padahal rempah umur. Dia Pak, jadi dari kok Allah Akbar, dia sembahyang masa mak darah bawa uluna, mak kemari pusing kitin rumah sakit. Nih ya dia bani tahu joka masih terrempah umur. Dia ni mak kuku tapi rempah mana uluna mak. Tapi yang dosa kan Pak tamat masjid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini saya kemukakan beberapa hadis-hadis. Mudah-mudahan ini Pak salat menjadi perhatian bagi kita. Dari pemilu kita kampung teman deceng sempajang nih Pak. Allah tidak main-main Pak. Allah tidak mungkin salah atau keliru. Makanya Allah Ta'ala dari pemilu kita tidak ada kemungkaran, tidak ada keburukan, kuncinya di dalam salat. Makanya Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah saya khutbah Idul Fitri itu waktu beberapa tahun yang lalu. Tapi ini tak apa-apa, tadi banyak anggota DPR bisa dengar-dengar namanya. Mudah-mudahan didengar baik-baik kita semua. Waktu itu bingung orang Pak, bagaimana ini Ustaz, siapa yang dipilih? Maka agak banyak meter bendera loh. Nah senang boleh dari pemelo pemite apa namanya
Madece tahu sapa ko to sampajan. Nare kuma beri jama ni filen ya ro aja gitu bendera. Nasmakor makan waktu. Nasaba nare ko na sampajan. Sedangkan bukan latara namanya apalagi ini. Boleh berbuai ro. Meruka lapangan pak. Pura bapak kulo. Ang kemana kalau pengulusnya ke apa namanya pengulusnya ke harusakan langsung stas nampak sih kalian diulur waktunya ke harusakan untuk apa akan kan bisa biasa nih tidak ada yang biasa luar biasa tapi alhamdulillah pak dan tuna dipandang begana ke telepon kak akan tadi panas ustaz ya lu cari teman semuanya mampir jama karena alhamdulillah ini hari yang mulia ini pentingnya pak karena begini saya disampaikan ini bahwa apa namanya keadaan itu pak ditentukan oleh masyarakat. Dari komoditi masyarakat pak pasti Allah kasih pemimpin yang bagus, yakin saja. Dan bahkan ini nggak apa-apa saya sampaikan pak tahun 2024 masih jauh. Saya hanya ingin mengingatkan hadis Nabi yang paling mana pak di semana tahun Makkah orang yang menyogok dan orang yang disogok dua-duanya di dalam neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah terima uang sogok tobat. Nah, rekodnya tobat masuklah ke surga. Ini saya lebih kita sifat jari pak. Karena ada gunanya pak. Anak pulau tuh kita boleh guna tadi. Tambah kira nak mana dulu dengan gunanya. Lebih baik sifat jari memang dimakan kue. Maka dia murid terima sogok kemudian masogok hati-hati pak tempatnya nanti dalam neraka kecuali tobat iman tobat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ini sogok menyogok pak hilang akan lahir pemimpin yang luar biasa bagusnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah sudah mengatakan bahwa mereka melo komite kampung badai faganuri sempajam yufasa kipat apakah pemilihan desa pemilihan ketua RT itu nih mas sempajam dari kemarin lu sempajam pilih dia lupa pilih insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita ini pak ini perlu saya memang tekankan di mana-mana ini maka kalau begini caranya sistem untuk memilih pemerintahan hancur kita di mana semua menunggu sudah merajalela maka kita ini tanpa tidak sadar tanpa kita sadar kita akan terjerumus ke dalam jurang-jurang api neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan saudara mari Pak supaya kita bisa menatap kehidupan bangsa kita ini dengan kehidupan yang baik. Dan mudah-mudahan orang yang di pemerintahan, di legislatif, di eksekutif mudah-mudahan diberikan keyakinan dan kesadaran bahwa dia harus membina kita semua dan memikirkan kita semua agar kita semua ini enak menghadapi kehidupan dan insya Allah kita akan masuk nanti semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua Pak. Dan saya mohon kepada Allah mudah-mudahan ke depan umat Islam ini betul-betul menjadi umat yang betul-betul tenang, damai dalam kehidupan ini. Kita enak beribadah, kita enak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mudah-mudahan sekali lagi semua yang hadir pada Masjid Ida Nur Ida Royani pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan dapat tawaran semua. Dan sekali lagi Ibu dan Bapak, terakhir saya kembali mengajak kepada kita semua agar keluarga daripada pewakaf masjid ini, keluarga besar Haji Idrus, keluarga besar Ibu Haji Ida Royani, bapak dan ibunya almarhumah, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli yasmin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر جلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم اهدنا واهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن يهتدي اللهم اهدنا يا الله الى صراطك المستقيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hadi Salman dan mengucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada terlebih Bapak Insinyur Haji Sultan Heru untuk membawakan sambutan kepada Bapak dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram, pembawa hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini pribadi Bapak Profesor Dr. Andi Darussalam MA, dosen dari Makassar yang alhamdulillah senantiasa datang di Kabupaten Wajo memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini Bapak Haji Mustafa juga telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Adinda anggota DPRD Kabupaten Wajo, Ananda Dewan Jasman juga hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Idrus yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Haji Mudaya yang juga berada di tengah-tengah kita, yang alhamdulillah kemarin Haji Mudaya naik undiannya ya umroh untuk vaksin, tapi saya uji coba. Itu bukti bahwa beliau memang ditakdirkan untuk mengurus umat. Jadi kan atau waktu wajo setelah uji coba asal mentre untuk dalam wawancara. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Bila dapat kameranya lebih mana nasabah sila mengungkap dia jaman-jamannya lebih ini 10 sonan undangku alena Pak Idrus untuk hadir di tempat ini. Akan tetapi kami juga menjalankan tugas negara. Tadi kami salat duhur di Masjid Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Kemudian tiba di tempat ini, alhamdulillah kami masih mendapatkan pencerahan dari Bapak Al-Atas, sehingga alhamdulillah ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sebenarnya matanya dia tadi mampu bagaimana jadi berlekut, tapi demi tugas ini paling pamak menangin. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus memberikan amanah kepada kita untuk menjaga masjid ini, di mana telah diberi nama yaitu Masjid Nur Hidaroyani Badawi. Ya, Dawi. Ya, Dawi itu adalah nama orang tua Bapak Haji Tomo bersaudara. Kemudian tentu ada yang bertanya, kenapa lagi dihadirkan masjid ini sementara sudah ada masjid? Jadi beliau berprinsip bahwa bagaimana mendekatkan masjid ke jamaah, bukan lagi jamaah yang mendekatkan masjid, tapi sekarang dirubah polanya yaitu mendekatkan masjid kepada jamaah
supaya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai terkait dengan salat 5 waktu, terutama dengan salat berjamaah, insya Allah dapat berlangsung dengan baik karena sudah ada fasilitas yang disiapkan oleh keluarga besar Bapak Haji Idrus. Kenapa demikian? Karena beliau telah menelaah segala ceramah-ceramah yang telah diterima selama ini, sehingga beliau pernah berniat bahwa jika suatu saat kami juga punya rezeki, maka insya Allah diamanatkan untuk membangun masjid. Alhamdulillah masjid ini sudah dihadirkan di tempat kita, dan bukan ini saja, keluarga besar dari Rumpung Haji Dawi juga telah membangun masjid di beberapa kecamatan. Jadi karena masih ingin bangun di tempat lain, tetapi ini dihadirkan di tempat ini. Jadi tentu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz menjadi tugas bagi kita, dan tentu kami mewakili pemerintah Kabupaten Wajo karena DPR sekarang sudah bagian daripada pemerintah, juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus telah mendukung program Bapak Bupati, yaitu salah satu visi-misinya yaitu membuat program masjid cantik. Alhamdulillah masjid ini betul-betul masjid cantik, yang pada hakikatnya masjid yang diharapkan oleh Pak Bupati adalah di samping kecantikan dan kebersihannya juga bagaimana memakmurkan masjid. Alhamdulillah dengan melihat antusias masyarakat yang ada di tempat ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz tentang anggota DPR yang disampaikan tadi bukan anggota DPR-nya, caleg, sedangkan yang ada di sini anggota DPR. Jadi Pak Mustafa juga itu punya masjid di depan rumahnya. Ya alhamdulillah. Jadi kami di DPR juga alhamdulillah sudah ada musala yang kita bangun, yang kita bikin, sehingga salat berjamaah juga alhamdulillah kita sudah melaksanakan dengan baik di kantor DPRD Kabupaten Wajo. Alhamdulillah setelah ada musala yang kita bikin, alhamdulillah orang dari luar atau orang yang mengikuti rapat juga ikut bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Sebenarnya banyak hal yang ingin disampaikan, akan tetapi karena waktu terbatas, inti yang kami sampaikan di sini bahwa keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus mewakafkan masjid ini untuk umat dengan catatan tidak ada lagi sekat di antara kita. Silakan siapa saja yang mau masuk di masjid ini, silakan untuk bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, termasuk juga salat Jumat, karena ini adalah memang diperuntukkan untuk umat, sehingga kita punya kontribusi untuk sama-sama bagaimana melestarikan masjid ini, menjaga masjid ini supaya dapat tetap awet, dapat tetap adem sebagaimana apa yang kita rasakan pada kesempatan ini. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Haji Mustafa dari Kecamatan Tanah Sitolo telah hadir juga bersama kami. Beliau sudah pasti kemudian yang didatangi untuk peringatan Isra dan Mi'raj, dan saya lihat Ananda di Dewan juga hadir di tengah-tengah kita, anggota DPR termuda di Kabupaten Wajo, sehingga ini suatu potensi yang bisa kita amanahkan kepada beliau dalam rangka pengembangan masjid. Dan saya kira keluarga besar beliau adalah juga keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Sekira inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kita bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini selama lah masjid sehingga saya selaku pribadi maupun selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus telah menghadirkan masjid di Jalan Veteran ini demi untuk mendekatkan masjid kepada jemaah sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Dan tentu kami ingin menginformasikan bahwa masjid ini dibangun dalam rentang waktu 13 bulan dengan dana pribadi dari keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Tentu kehadiran masjid ini mengabadikan juga nama keluarga besarnya, yaitu Masjid Nur Idarliani Dawi. Dawi adalah fam daripada keluarga besar Bapak Haji Tomo yang dihadirkan di tempat ini dengan perpaduan dengan nama istri daripada Bapak Haji Muhammad Idrus. Nah, semoga kehadiran masjid ini yang diamanatkan untuk masyarakat dapat dijaga oleh masyarakat itu sendiri sehingga masjid ini dapat dimaksimalkan. Dan tentu apa yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Muhammad Idrus sekeluarga ini sejalan dengan visi misi Bapak Bupati, terutama dalam program Masjid Cantik, bahwa masjid ini betul-betul dibangun dalam bentuk cantik, dan harapan kami bagaimana bisa masjid ini dimakmurkan oleh jamaah. Sekira dengan perpaduan masjid cantik dan dimakmurkan oleh jamaah, sekira ini tercapai tujuan daripada Bapak Bupati untuk menghadirkan beberapa masjid di Kabupaten Wajo ini. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Semoga masjid ini akan menjadi ladang amal jariah dan sehingga bisa menjadi bekal untuk dunia dan akhirat. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.